Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, jadi sebelum belajar silahkan berdoa dulu ya. Oke, setelah berdoa silahkan simak materinya dengan baik ya. Semoga kalian mudah memahami materinya. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang perbandingan. Oke, di subbab perbandingan kita akan belajar tentang membandingkan dua besaran. Ada jenis-jenis perbandingan. Jenis-jenis perbandingan ini terbagi dua, yaitu jadi ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kemudian selanjutnya kita akan belajar juga perbandingan pada skala. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang ini dulu ya, membandingkan dua besaran. Oke, selanjutnya kita masuk ini dulu ke definisi perbandingan. Apa sih perbandingan itu? Jadi, perbandingan adalah cara membandingkan dua nilai atau lebih. Nah, saya rasa kalian dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti sering membandingkan kan? Semisal setelah ulangan matematika begitu. Misal nilai matematika, nilai MTK Ani dengan nilai matematika Ica. Antara Ani. Oke, Ani dan Ica. Semisal Ani dapat 100, terus Ica dapat nilai 80. Nah, kita dapat menyatakan perbandingannya dengan cara 100 banding 80. Atau bisa juga dengan cara nilai matematika Ani lebih tinggi dari nilai matematika Ica. Oke, jadi kayak gitu ya yang namanya perbandingan. Oke, selanjutnya untuk membandingkan dua besaran. Ini dalam perbandingan ya. Untuk membandingkan dua besaran, beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu bandingkan besaran satu dengan nilai yang lainnya, kemudian samakan satuannya. Setelah itu, sederhanakan bentuk perbandingannya. Sama halnya ini tadi, kita bisa sederhanakan. Ini kan satuannya sudah sama ya, yaitu nilai. Jadi 180. Jadi sama-sama nilai. Oke, kita bisa sederhanakan menjadi masing-masing dibagi berapa nih? Kita bagi 10 dulu. Berarti 100 banding 8. Kemudian ini bisa disederhanakan lagi, masing-masing dibagi 2. Oke, berarti 5 banding 4. Oke deh. Jadi ini ya yang dimaksud dengan sederhanakan bentuk perbandingannya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Oke, perhatikan contoh soal nomor 1. Untuk membuat segelas kopi susu, Ali membutuhkan 1 sendok gula, 2 sendok kopi, dan 2 sendok susu. Tuliskan dalam bentuk perbandingan. Oke, kalau kayak gini kita langsung saja ya. Gula banding kopi banding susu. Berarti gulanya kan 1 sendok, kopinya 2, susunya 2. Oke, berarti perbandingannya 1 banding 2 banding 2. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Ini nomor 2. Nomor 2, usia ayah 40 tahun, usia ibu 35 tahun. Sedangkan usia Arya 10 tahun serta usia Aisyah 5 tahun. Nah, pertanyaannya, tentukan perbandingan usia ayah dan ibu. Yang bagian B, perbandingan usia Arya dan Aisyah. Kita jawab bagian A dulu.
Jadi usia ayah banding usia ibu. Usia ayah tadi berapa? 40 tahun kan? Oke. 40. Kalau ibu 35. Oke. Bisa disederhanakan kan? Kita sederhanakan aja. Masing-masing dibagi 5. 40 bagi 5 8. 35 bagi 5 itu 7. Berarti perbandingan usia ayah dan usia ibu itu adalah 8 banding 7. Oke, selanjutnya bagian B. Sama halnya tadi. Cara kerjanya itu sama bagian A. Kita bandingkan usia Arya. Oke, jadi kita bandingkan usia Arya dan usia Aisyah. Usia Arya kan 10 tahun. Terus usia Aisyah 5 tahun. Oke, masih bisa kita sederhanakan ya. Oke, masing-masing dibagi 5 juga. Berarti 10 bagi 5 itu 2. Dan 5 bagi 5 itu 1. Jadi perbandingan usia Arya banding Aisyah itu 2 banding 1. Jadi A tadi jawabannya 8 banding 7. Bagian B tadi jawabannya 2 banding 1. Oke. Saya harap kalian bisa mengerti ya. Nomor 3, tinggi badan Fikri 180 cm, tinggi badan Fadia 120 cm, dan tinggi badan Fadila 90 cm. Pertanyaannya, tentukanlah A. Tinggi badan Fikri dan Fadia, B. Perbandingan tinggi badan Fadia dan Fadila. Nah, kita jawab dulu bagian A. Bagian A, TB Fikri banding TB Fadia. TB Fikri berapa? 180 ya, berarti kita tulis 180 cm banding 120 cm. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Kita bagi berapa nih? Kita bagi 60 ya. Berarti 180 bagi 60 itu 3. 120 bagi 60 itu berapa? 2 ya. Oke, jadi perbandingan tinggi badan Fikri dan Fadia itu 3 banding 2. Oke, terus bagian B, pertanyaannya itu perbandingan tinggi badan Fadia dan Fadila. Berarti TB Fadia banding TB Fadila. Oke, tinggi badan Fadia tadi 120 cm, kalau Fadila 90 cm. Berarti ini kita bisa bagi berapa ini? Bagi 30 ya. 120 bagi 30 hasilnya 4. Kalau 90 bagi 30 hasilnya 3. Jadi perbandingan tinggi badan Fadia banding tinggi badan Fadila itu 4 banding 3. Oke. Nomor 4. Oke, ini kita lihat satuannya berbeda kan? Oke, kalau satuannya berbeda, kita ubah dulu. Kita samakan dulu satuannya. Kita samakan ke satuan yang paling kecil. Antara jam dengan menit, yang paling kecil itu menit kan? Karena 1 jam 60 menit. Kalau 40 menit kan kalau diubah ke jam susah. Jadi kita ubah yang jam ke menit. Berarti 1. Oke, jadi 60 menit berbanding 45 menit. Nah,
Kalau satuannya sudah sama kayak gini, kita sisa sederhanakan. Oke. Kita sederhanakan masing-masing dibagi berapa itu? Bisa dibagi 15 ya. Oke, jadi 60 bagi 15 itu 4. Kalau 45 bagi 15 itu 3. Berarti perbandingannya 4:3. Oke, saya rasa mudah ya. Nomor 5. 6 hari banding 3 minggu. Kalau 6 hari nggak bisa diubah ke minggu kan? Oke, jadi kita ubah yang minggunya aja ke hari supaya satuannya sama. Berarti 6 hari banding 3 minggu berapa hari? 1 minggu kan 7 hari, berarti kalau 3 minggu 3 kali 7 itu 21 hari. Nah, kalau satuannya sudah sama, kita sederhanakan lagi. Karena ini bisa disederhanakan, masing-masing dibagi 3. 6 bagi 3, 2. 21 bagi 3, 7. Jadi perbandingannya 2:7. Oke, semoga kalian bisa memahami dengan mudah ya. Ini masih gampang kok. Kita lanjut lagi, nomor 6. Nah ini, nomor 6, 3,5 kg banding 20 ons. Masih ingat tidak? 1 kg itu berapa ons? Oke, jadi 1 kg itu 10 ons. Oke, jadi karena 20 ons nggak bisa diubah ke kilogram. Bisa sih, tapi supaya mudah kita ubah yang kilogram aja menjadi ons. Berarti kalau 3,5 kg, 3,5 kg, berarti untuk menjadikan dia ons, berarti kita kalikan dengan 10 ya. 3,5 kali 10 berarti 35 ons. Oke, jadi 35 ons banding 20 ons. Oke, ini bisa disederhanakan, masing-masing dibagi 5. Oke, 35 bagi 5 7, 20 bagi 5 itu 4. Jadi perbandingannya itu 7:4. Oke, kita lanjut lagi, nomor 7. 5 lusin banding, ini perbandingannya ini ya, 2/5. 2/5 kodi. Kita karena kodi untuk mudah, kita ubah ke buah aja ya, satuan buah. 5 lusin, 1 lusin itu berapa buah? Buah atau biji sama? Atau pieces? Oke. 1 lusin. Oke, 1 lusin berapa buah? Oke, 12 ya, 12 buah. Kalau 1 kodi? 1 kodi berapa buah? Oke, 20 buah. Oke, berarti kalau 5 lusin berarti 5 kali 12 buah. Jadi sama dengan 60 buah. Berarti 60 buah banding. Kalau 1/2/5 itu sama dengan, kita ubah ke pecahan biasa dulu. 1 kali 5, 5 tambah 2 berarti 7/5. 7/5 kodi sama dengan 7/5 kali 20. Kita coret 4. 7 kali 4, 28 buah. Oke, jadi 60 buah berbanding dengan 28 buah. Oke, 60 banding 28 ini bisa disederhanakan, masing-masing dibagi 2, berarti 30 per bagi berapa ini? 14. Masih bisa disederhanakan lagi ya, masih bisa bagi 2. Berarti 15 banding 7. Oke, jadi perbandingannya itu, perbandingan dari nomor 7 itu 15 banding 7. Oke, semoga kalian
bisa memahami dengan baik ya. Oke, kita lanjut nomor 8 ya. Nomor 8 soalnya 24 cm banding 3/5 desimeter. Oke, masih ingat? Ini tentang satuan meter. Jadi ini kita ubah ke sentimeter aja ya, satuan yang paling rendah. Oke, jadi 24 cm. Oke, masih ingat tidak tangga 3 kilometer, hektometer, apalagi dekameter, terus meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Oke, jadi kalau desimeter ke sentimeter berarti 1 kali turun, berarti kita kali 10. Oke, jadi 3/5 desimeter 3/5 desimeter sama dengan 3/5 kali 10 ya. Berarti ini 2, 3 kali 2, 6 cm. Jadi 24 cm banding 6 cm. Ini masih bisa kita sederhanakan, masing-masing dibagi 6. 24 bagi 6 berarti 4. Kalau 6 bagi 6, 1. Jadi perbandingannya 4/1. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9 itu 14 detik banding 1/6 menit. Oke, kalau 14 detik berarti menitnya aja ya kita ubah ke detik. Berarti 14 detik tetap 14 detik banding 1/6. 1/6 itu kita ubah dulu ke pecahan biasa. Berarti 1 kali 6, 6. 6 tambah 1, 7/6 menit. Sama dengan 7/6 kali 1 menit itu 60 detik. Berarti 60. Jadi 7, 10. Berarti 70 detik. Oke, ini bisa kita sederhanakan lagi ya. Bisa disederhanakan masing-masing bagi 7. 14 bagi 7, 2. 70 bagi 7, 10. Oke, ini masih bisa ya. Berarti bagi 2. Berarti 1/5. Oke, jadi jawabannya nomor 9 itu 1/5. Oke, saya harap kalian ini ya, memahaminya. Oke, kalau ada yang tidak dipahami nanti silahkan bertanya di grup ya. Oke, lanjut. Nomor 10. Jika A banding B sama dengan 3/2 dan B banding C sama dengan 5/6, tentukan perbandingan A banding C. Oke. Ya, kalau soalnya kayak gini, kita kerja kayak gini. A banding B itu 3/2. Kemudian B banding C itu sama dengan, oke, kita kasih lurus ya, 5/6. Oke, jadi untuk mendapatkan A banding C, kita harus samakan dulu ini B-nya. Oke, berarti kita kali 5, ini kali 2. Nanti kita bisa mendapatkan
Jadi hasilnya A banding B itu sama dengan 3 kali 5 itu 15. Oke, 15. 2 kali 5 itu 10. Oke. Terus B banding C dikali 2 ya. 5 kali 2 10. 6 kali 2 12. Nah, karena B-nya sudah sama, berarti kita bisa tulis A banding C itu sama dengan 15 banding 12. Oke deh, semoga dimengerti ya. Oke, lanjut nomor 11. Nomor 11 sama dengan nomor 10. Oke, jika R banding S 1 banding 2 dan R banding T 3 banding 1, tentukan perbandingan S dan T. Oke, jadi cara kerjanya sama dengan nomor 10 tadi. Oke, jadi kita tulis R banding S sama dengan 1 banding 2. Kemudian R banding T sama dengan berarti 3 banding 1. Oke. Jadi kalau kayak gini, yang kita harus samakan itu R-nya ya. Oke. Nah, kalau gitu yang di atas kali 3, yang di bawah kali 1. Jadinya R banding S menjadi 1 kali 3, 2 kali 3, 6. Sedangkan R banding T sama dengan 3 banding 1. Tetap ya. Oke, karena ini sudah sama, R-nya sudah sama. Oke, berarti kan yang ditanyakan itu ini S berbanding T. Berarti 6 banding 1. Oke deh. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kalau belum dipahami silahkan putar ulang lagi videonya sampai betul-betul dipahami. Oke, kita lanjut ke nomor 12 ya. Nomor 12 itu titik T terletak pada garis XY. Jadi ini ada garis XY. Oke. Terus ada titik T di tengah-tengahnya. Enggak tengah ya. Karena perbandingannya itu 3 banding 4. Dan panjang garis XY itu dari sini ke sini itu panjangnya 28 cm. Terus yang ditanyakan itu di panjang XT dan panjang TY. Oke, jadi caranya itu kita menggunakan cara penjumlahan. Oke. Jadi XT sama dengan perbandingan XT dibagi dengan perbandingan XY. Perbandingan XY itu kan didapat dari jumlah perbandingan dari XT tambah TY. Berarti 3 tambah 4 dikali ini panjang XY dikali 28. Jadi gitu caranya. Jadi XT sama dengan
3/7 dikali 28. Ini bisa kita coret. Berapa ini? Berarti 4 ya. 28 bagi 7, 4. Jadi XT sama dengan 3 kali 4, 12. Jadi kita sudah dapat panjang XT itu 12. Jadi panjangnya ini sampai sini itu 12 cm. Oke, gimana cara cari selanjutnya? Kita cari TY. Terus gimana cari TY-nya? Bisa langsung ya, 20 kita kurangkan 28 kurang 12. Atau bisa juga pakai cara yang tadi. 28 kurang 12 sama dengan berapa? 16 ya. 16 cm. Atau bisa pakai cara tadi. TY sama dengan perbandingannya kan 4. Jadi 4/3 tambah 4 dikali 28. Jadi 4/7 kali 28. Kita coret 4. 4 kali 4, 16 cm. Sama kan? Oke. Jadi ini ke sini itu 16 cm. Oke deh. Semoga kalian memahaminya ya. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 13. Oke, nomor 13 sama tadi dengan nomor 12. Titik T terletak pada garis XY. Jadi ini garis XY. Kemudian ada titik T. Sehingga XT banding TY, XT berbanding TY itu 2/7. Jika panjang XY sama dengan 36, jadi panjangnya ini 36 cm, maka hitunglah panjang XT dan TY. Gimana cara mencarinya? Caranya sama yang tadi ya. Jadi XT sama dengan perbandingannya berapa? 2 kan? 2 kita jumlahkan perbandingannya. 2 tambah 7 dikali dengan panjang XY kali dengan 36 cm. Jadi sama dengan 2/9 dikali 36. Ini kita bisa coret 36 bagi 9 berarti 4. 2 kali 4, 8. Oh my God. Ini ya, 2 kali 4 sama dengan 8 cm. Oke, jadi panjang XT ini 8 cm. Oke, selanjutnya panjang berapa? Panjang TY bisa kita kurangkan ya. 36. Kenapa gini? Bisa langsung kita kurangkan. Oke, jadi tadi kita bisa langsung kurangkan aja 36 panjang XY dikurang panjang XT. Itu kita bisa dapat hasil dari panjang TY. Jadi 36 kurang 8 itu sama dengan 28. Atau bisa juga kita pakai cara seperti mencari XT. Jadi TY sama dengan perbandingannya kan 7. Berarti 7/2 tambah 7 kali 36. Jadi sama dengan 7/9 kali 36.
Ini coret 4. 7 kali 4 sama dengan 28 cm. Jadi sama ya. Jadi panjang TY sama dengan 28 cm. Oke. Lanjut lagi, nomor 14. Oke, nomor 14. Dalam sebuah kelas terdapat 28 siswa. Banyak siswa laki-laki 16 orang. Jadi banyak siswa laki-laki itu ada 16 orang. Tentukanlah A. Perbandingan jumlah siswa perempuan dengan seluruh siswa. B. Perbandingan jumlah siswa perempuan dan laki-laki. Oke, kita bisa tulis dulu perbandingannya ya. Perempuan banding laki-laki banding jumlah totalnya. Perempuannya nggak disebutkan kan? Yang disebutkan cuma laki-laki 16. Tapi jumlahnya itu ada 28. Jadi kita bisa mencari berapa jumlah perempuan dengan cara mengurangkan 28 dikurang 16. 28 kurang 16 berarti ada 12 perempuan. Oke, berarti kalau A yang ditanyakan itu perempuan, siswa perempuan berbanding seluruh siswa. Berarti kita bisa ambil ini 12 dan 28. 12 banding 28. Oke, ini masih bisa disederhanakan ya. Kita bagi berapa ini? Kita bagi 2, berarti 6 banding 14. Oh, kita bisa langsung bagi 4 ya. Kita langsung saja bagi 4. Berarti 12 bagi 4, 3. 28 bagi 4, 7. Jadi perbandingannya 3 banding 7. Oke, jangan sampai terbalik ya, bukan 7 banding 3. Kalau yang ditanyakan, semisal yang ditanyakan itu seluruh siswa banding siswa perempuan, maka jawabannya itu 7 banding 3. Jadi beda ya. Siswa perempuan banding seluruh siswa itu 3 banding 7. Kalau seluruh siswa banding siswa perempuan itu 7 banding 3. Jadi harus teliti, jangan sampai ketukar. Oke, lanjut. Bagian B. Perbandingan jumlah siswa perempuan dan laki-laki. Siswa perempuan banding siswa laki-laki. Oke, siswa perempuan tadi ada 12. Sedangkan siswa laki-laki ada berapa? 16. Oke, kita bisa sederhanakan, masing-masing kita bagi 4 juga. 12 bagi 4, 3. 16 bagi 4 itu 4. Jadi perbandingannya 3 banding 4. Nah, kalau semisal kita tukar siswa laki-laki banding siswa perempuan berarti 4 banding 3. Siswa laki-laki banding siswa perempuan berarti 4 banding 3. Kayak gitu ya. Oke, next. Soal terakhir. Dalam kantong terdapat 27 kelereng. 27 kelereng yang terdiri dari kelereng warna merah, biru, dan putih. Jika perbandingan kelereng merah, biru, dan putih adalah 2 banding 3 banding 4, tentukanlah jumlah kelereng merah, biru, dan putih. Oke. Jadi kita tulis dulu. Merah banding biru banding putih. Berarti 2
3:4. Oke. Kemudian yang diketahui selanjutnya itu jumlah kelereng. Jumlah kelereng yang ada di kantong itu, kelerengnya itu ada 27. Oke. Gimana cara menentukan jumlah kelereng merah, biru, dan putih? Caranya, untuk kelereng putih dulu, kelereng merah dulu. Kelereng merah. Kalau kelereng merah, perbandingannya berapa merah? 2 kan? 2. Dibagi jumlahnya, jumlah seluruh perbandingan. 2 tambah 3 tambah 4 dikali dengan jumlah kelereng keseluruhan. Oke, jadi sama dengan 2 tambah 3, 5 tambah 4, 9 dikali 27. Ini kita bisa coret. 27 bagi 9, 3. 2 kali 3 itu 6. Jadi kelereng merah ada 6 kelereng. Ada 6. Oke. Selanjutnya kelereng apa ini? Biru. Nah, kelereng biru sama tadi cara kerjanya. Kalau biru kan 3. Perbandingannya itu 3. Berarti 3/2 tambah 3 tambah 4 kali 27. Berarti 3/9 kali 27. 3 kali 3, 9. Jadi kelereng biru ada 9. Selanjutnya kelereng putih. Berarti 4. 4/2 tambah 3 tambah 4 kali 27. Jadi 4/9 kali 27. 27 bagi 9 itu 3. 4 kali 3 berarti 12. Oke, jadi kita sudah dapatkan kelereng merah ada 6, kelereng biru ada 9, dan kelereng putih ada 12. Oke deh. Jadi saya harap kalian bisa memahaminya ya. Jika belum paham, silahkan bertanya di grup apa yang belum dimengerti. Oke, jadi kalau kalian sudah memahami materinya, silahkan kerjakan latihan yang saya berikan ya. Deadline-nya sampai hari Selasa jam 8 pagi. Oke, saya harap kalian bisa mengerjakan dengan teliti ya. Oke, kalau gitu demikian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang dipelajari hari ini berberkah. Amin. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.